فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahima harrama Makkah wa ta'alaha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya Ibrahim menetapkan kesucian Makkah dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan saya menetapkan kesucian Madinah sebagaimana Ibrahim menetapkan kesucian Makkah. Wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha. Dan saya mendoakan untuk kebaikan Madinah di dalam mud dan sa'nya. Mithla ma da'a Ibrahim, seperti yang didoakan oleh Ibrahim li Makkah, untuk Makkah. Dan memang berkahnya besar sampai sekarang, padahal sudah berapa abad. Dan kalau Nabi Ibrahim bahkan berapa ribu tahun itu berkah terus Makkah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian rawahul Bukhari wa hadza lafdhuh wa Muslim, juga Muslim wa lafdhuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Ibrahim menetapkan kesucian Makkah dan mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan sesungguhnya saya menetapkan kesucian Madinah sebagaimana Ibrahim menetapkan kesucian Makkah. Wa inni da'autu laha fi sa'iha wa muddiha. Dan sesungguhnya saya mendoakan kebaikan untuk Madinah di dalam sa' dan mudnya, misla ma da'a Ibrahimu li ahli Makkah, seperti doa Ibrahim untuk penduduk Makkah. Baik, berarti kesimpulannya hadisnya muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah. Polanya pola doa. Wahai Allah, sesungguhnya Ibrahim telah menetapkan kesucian Makkah. Faja'alaha haraman. Dia menjadikan Makkah ini adalah tanah suci. Dikatakan haram karena apa? Karena ketentuan untuk haram ini. Jadi memang itu tempat yang suci. Wa inni haramtul Madinata haraman ma baina ma'zamaiha. Dan sesungguhnya saya telah menetapkan kesucian Madinah, kesucian di antara kedua sempadannya itu. La yuhraqu fiha daman, la yuhraqu fiha dam. Tidak boleh ada darah yang ditumpahkan di tanah suci ini. Wala yuhmalu fiha silahun liqital. Tidak boleh di tanah suci ini senjata dibawa untuk peperangan. Kalau polis boleh untuk apa? Menjaga ketertiban, bukan tujuannya untuk perang. Wala yukhbatu fiha syajarah. Tidak boleh pepohonan di situ dipangkas, dipotong. Illa li'ilf, kecuali untuk memberi makan ternak, enggak masalah, kemaslahatan yang lebih besar. Allahumma barik lana fi Madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di sa' kami. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di mud kami. Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, jadikanlah bersama keberkahan itu dua keberkahan. Baik, dua kali lipat dohirnya dengan hadis yang lain. Kalau ini dohirnya seakan-akan apa? Jadi tiga kali lipat mungkin. Wallahu a'lam. Al hadis rawahu Muslim. Untuk Madinah berkahnya berlipat. Wal ahaditsu fi tahrimil Madinati katsirah.
hadis-hadis tentang penyucian Madinah itu banyak. Wa inna ma awradna minha ma huwa muta'alliqun bi tahrimi Ibrahim alaihi salam li Makkah. Kami hanyalah mendatangkan dari hadis-hadis tadi, hadis yang terkait dengan penetapan Ibrahim alaihi salam tentang kesucian Makkah. Lima fi dzalika min mutabaqatil ayatil karimah. Karena di dalam dalil-dalil yang ini ada kesesuaian dengan ayat yang mulia terkait dengan Makkah. Wa tamassaka biha man dzahaba ila anna tahrima Makkah. Orang yang berpegang teguh dengan dalil yang ini berpendapat orang yang berpendapat, ini bagusnya memang dibaca kelanjutannya dulu ya. Inna makana ala lisani Ibrahim al-Khalil. Orang yang berpendapat bahwasanya penetapan kesucian Mekah itu hanyalah berdasarkan ucapan Ibrahim al-Khalil, mereka berpegang dengan dalil-dalil yang ini. Baik, wakil ada yang mengatakan innaha muharramatun mundu khuliqat ma'al ard. Yang lain berpendapat bahwasanya Mekah memang dia itu disucikan sejak diciptakannya langit dan bumi, diciptakan bersama bumi. Wa hadza azharu wa aqwa, dan ini pendapat yang paling jelas dan paling kuat. Itu adalah apa yang ditetapkan oleh Syekhuna Yahya juga, dan juga kalau tidak salah Anda baca dari penjelasan Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi bukan sebelum Ibrahim berarti itu bukan tanah suci, bahkan dia suci sejak diciptakannya langit dan bumi dengan beberapa dalil. Cuma Ibrahim yang menetapkan dengan apa? Menetapkan untuk menegaskan. Sebelum Ibrahim lahir memang itu sudah tanah suci. Wa qad waradat ahaditsu ukhar. Telah datang hadis-hadis yang lain tadullu ala anna Allah Ta'ala harrama Makkah qabla khalqis samawati wal ard, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menyucikan Makkah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang sudah lama sekali. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya negeri ini yaitu Makkah telah disucikan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Berarti entah berapa juta tahun yang lalu, tak tahu. Menunjukkan memang sudah sangat lama sekali. Fahuwa haramun bihurmatillah. Maka negeri ini yaitu Makkah memang suci dengan kesucian yang ditetapkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu lam yuhilla al-qitala fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya Allah tidak menghalalkan peperangan di tanah suci Mekah ini untuk seseorang sebelum saya. Walam yuhillali illa sa'atan min nahar. Dan Allah tidak menghalalkan untuk saya melakukan perang di Mekah kecuali sesaat dari siang hari. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kemudian dia itu suci dengan kesucian yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Takhsisul am, dalil yang umum dikhususkan. Semula apa? Umum, dia itu suci sampai bila-bila, tapi dibuat kekhususan, yaitu ketika Nabi memerangi Mekah dengan sebab untuk menghukum orang-orang Quraisy dan Bani Bakar yang merusak kesucian Mekah, maka Allah mengizinkan. Dan ini menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi siapapun tidak diizinkan melakukan itu. Nabi Muhammad diizinkan. Itu pun hanya sesaat dari siang hari. Sesaat, tapi bukan maksudnya hanya 1 detik atau apa. Sesuai keperluan di hari itu. Baik. Jadi tirai kesuciannya disingkapkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW demi membela kesucian juga. Karena orang Makkah, orang
Bani Bakar dan juga orang Quraisy waktu itu menyerang orang Khuza'ah yang sedang tawaf. Padahal orang Khuza'ah ini adalah sekutu Rasulullah dan telah terbentuk kesepakatan damai 10 tahun. Ternyata mereka berkhianat di tanah suci lagi. Jadi untuk membela tanah suci, Allah Ta'ala mengizinkan nabinya untuk menghukum mereka. Sementara mereka di dalam tanah suci, tidak keluar, maka tak apa, diperangi sekalian. Ini khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, la yu'dadu syaukuha, duri yang ada di situ tidak boleh dipangkas untuk tanaman-tanaman yang berduri. Wala yunaffaru soiduha, dan hewan liarnya tidak boleh dibuat lari. Tayyib, ini untuk apa? Menutup pintu tipu daya. Sengaja ditakut-takuti, dalam lafaz yang lain adalah yaitu apa? Ditakut-takuti. Kemudian agar dia lari lalu keluar dari sempadan lalu diburu. Enggak. Tak boleh ada tipu daya macam itu. Dan tidak boleh dikejutkan dalam riwayat yang lain. Makanya yang pernah kita tengok itu ada orang tua niatnya baik mungkin. Anaknya biar main-main dengan burung merpati. Tapi masa anak-anak geram lihat merpati gemuk-gemuk macam itu. Akhirnya dikejar-kejar. Itu nggak boleh. Lalu dipotret atau dibuat video. Ini kesalahan berikutnya. Nggak boleh itu. Tengok aja, kasih makan, sedekah, dan tidak boleh ditakut-takuti. Kalau memang dia boleh dipegang, nggak apa-apa dipegang, tapi tak boleh dimasukkan pocket. Cuma untuk dipegang aja, disayang, lalu biarkan lepas. Wala tultaqatu luqatatuh, dan barang temuannya tidak boleh dipungut illa man arrafaha, kecuali orang yang mengumumkannya. Dan mengumumkannya dalam hadis yang lain adalah sampai akhir zaman kalau memang tidak ada orangnya. Kalau tidak ditemukan ya sampai bila-bila. Nah, maka kita tak perlu letih-letih. Sudah ada petugas khusus, Khadimul Haramain sudah menggaji orang khusus untuk mengurusi itu, dan itu lebih bagus, lebih teratur. Orang yang kehilangan barang tinggal pergi ke tempat itu, ke istilahnya itu, bagian pos tersebut. Pos atau apa panggilannya itu, maktab itu. Kalau emang sudah ada yang meletakkan di situ, maka senang untuk ditemukan. Wala yuhtala khalaha, dan tidak boleh yuhtala khalaha. Ana lupa ini maknanya ya. Kenapa? Rumputannya tidak boleh dicabut, Jayid. Oh, tak boleh tengok dari sini. Rumputannya tidak boleh dicabut, Jayid. Ini hukum asalnya. Adapun kalau pemerintah dengan ijtihad untuk biar tidak mengganggu kereta yang ada atau boleh, terutama yang mungkin durinya keras-keras atau mengganggu orang yang haji. Ini ijtihad pemerintah diperbolehkan masuk dalam dalil umum yang dikhususkan dengan dalil yang lain untuk memuliakan orang yang haji. Taib. Faqala al-Abbas ya Rasulullah illal idkhir, illal idkhar, wahai Rasulullah kecuali pokok idkhar. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim, karena ini biasa digunakan untuk perapian mereka, untuk kayu bakar penduduk Makkah tentunya, dan untuk rumah mereka. Dalam riwayat yang lain saqafihim, yaitu untuk membuat bumbung dan sebagainya. Fatal illal idkhar, kecuali idkhir, pokok idkhir. Biasanya memang dibaca idkhir, tapi nggak masalah. Kadang qiraah lain-lain. Ini menunjukkan dalil umum boleh dikhususkan dengan izin dari Nabi, dengan dalil-dalil dan sebagainya. Dengan sebab kemaslahatan yang lebih besar demi kemakmuran masyarakat yang di situ memang perlu kayu. Kalau sekarang mungkin mereka tidak perlu kayu-kayu itu, boleh senang import dari Kalimantan, dari Malaysia, sebagian dari Thailand dan sebagainya itu. Tak perlu mengganggu pokok yang di situ. Orang kaya senang untuk ambil macam itu dari negara lain, tak perlu mengganggu tanaman di Makkah. Itu zaman sekarang. Wa hadza lafdzu Muslim, ini lafaz Muslim. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwun min dzalik. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah seperti itu juga. Kalau tadi hadis Ibni Abbas, memang hadisnya banyak. Karena memang ini adalah diumumkan pada waktu Fathu Mekah dan yang lain, riwayat yang lain Rasulullah mengulang-ulang itu ketika haji wada. Jadi memang banyak yang dengar. Summa qala al-Bukhari ba'da dzalik, kemudian setelah itu Al-Bukhari berkata,
qala abani bin Shalih anil Hasan bin Muslim an Safiyah binti Syaibah sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mitlah. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Baik, ini menunjukkan apa? Yang meriwayatkan ini juga ada sahabiyat. Baik, bukan hanya sahabat yang laki-laki, yang wanita pun mendengar itu. Wa hadzal ladzi allaqahul Bukhari rawahul Imamu Abu Abdullah Ibnu Majah. Hadis yang terakhir yang diriwayatkan secara tergantung oleh Bukhari langsung apa? Qala Aban bin Shalih. Perantaranya siapa? Tidak disebut. Untuk apa? Meringkas. Alhamdulillah boleh apa? Diketahui dari Sunan Imam Ibnu Majah. An Muhammad bin Abdullah ibni Numair an Yunus ibni Bukair. Yunus bin Abdullah bin Bukair an Muhammad ibni Ishaq an Aban ibni Shalih. Anil Hasan ibni Muslim al-Yannat ibni Yannat an Safiyah binti Syaibah qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu amal fath. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika yaitu berkhutbah tahun Fathu Makkah. Faqal ya ayyuhan nas innallaha harrama Makkah. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menyucikan Makkah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi. Fahiya haramun ila yaumil qiyamah, maka dia itu suci sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruha, pepohonannya tidak boleh dipangkas. Wala yunafaru soiduha, itu hewan liarnya tidak boleh dilarikan. Wala yu'khadhu luqatatuha. Baik, ini sekarang berubah. Kalau yang tadi pola apa? Mughayyirus shighah, sekarang pola maklum. Wala ya'khudhu luqatataha illa munsyidun. Tidak boleh ada yang mengambil barang temuannya kecuali orang yang memang akan mengumumkan. Baik. Faqala al-Abbas illal idkhar fa innahu lil buyuti wal qubur. Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, kecuali pokok idkhar, karena ini adalah untuk rumah dan juga untuk rumah dan juga untuk kubur. Jadi apa? Orang yang masih hidup juga perlu untuk mengurusi rumah mereka, membuat apa tadi? Bumbung itu. Dan juga kubur, orang yang mati juga memerlukan itu. Untuk apa? Dijelaskan oleh para ulama, diletakkan ranting-rantingnya itu, terutama ranting yang ada durinya, diletakkan di atas kubur. Karena ma'ruf di sana di Arab itu anjing-anjing di lembah itu sering apa? Mereka akan menggali kubur. Nah, kalau kuburnya dekat-dekat aja, nanti anjingnya akan senang menemukan jenazah. Oh, ini boleh dibuat apa itu, burger ke apa? Nggak boleh. Nah, di Damat pun kayak gitu. Anjing-anjing akan mencoba menggali kubur. Memang biasa anjing-anjing itu. Nah, makanya digali, maka apa? Dibuat dalam, kemudian di atasnya dikasih ranting-ranting, terutama yang berduri, biar anjingnya takut. Nah, ini untuk kemaslahatan mereka. Kemaslahatan apa? Orang yang dikubur juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal idkhar. Nah, kecuali pokok idkhar. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa an Abi Syuraih al-Adawi radhiyallahu anhu qala li Amr bin Sa'id, yang dia adalah salah seorang komander dari apa? Bani Umayyah yang ingin menyerang Mekah. Berkata kepada Umar bin Sa'id, wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah, yang mana dia ini mengirimkan pasukan-pasukan untuk menyerang Makkah ketika ada pemberontakan dari apa? Penduduk Makkah itu. Idzan li ayyuhal amir an uhadditsaka qaulan, izinkanlah saya untuk berbicara wahai amir. Jadi dalam nahi mungkar kepada penguasa tetap apa? Beradab. Tidak apa dengan demo, tidak dengan yang buruk-buruk itu, tidak seperti yang di Yaman dulu ketika Ali Abdullah Soleh di demo, padahal dia orangnya baik, tapi biasa namanya penguasa, kadang ijtihadnya salah-salah, ma'ruf. Nah, masyarakat bosan pada dia, akhirnya mengatakan irhal kebelaan apa gitu. Baik. Dan dibuat kartun yang buruk-buruk, karikatur dia masuk tempat sampah, lalu kepalanya dibaling ini, baling itu, diejek kepala negaranya. Akhirnya dia bengang, udah dia kerjasama dengan Husi, padahal dulu berpuluh-puluh tahun memerangi Husi. Akhirnya apa? Sampai sekarang perang tak selesai-selesai, kacau. Masyarakat jadi makin susah.
Baik, maka nahi mungkar itu dengan cara yang baik kepada penguasa. Izinkan saya untuk menyampaikan kepada Anda suatu perkataan yang qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath, yang mana Rasulullah berdiri untuk menyampaikan ucapan tersebut di pagi hari setelah Fathu Makkah, yaitu apa? Hari kedua. Sami'athu udhunai, kedua telinga saya mendengarnya, wa wa'ahu qalbi, hati saya menghafalnya. Memang hafalan di hati yang sebenarnya. Wa absarathu ainai, kedua mata saya melihat beliau. Hina takallama bih, tatkala beliau mengucapkan itu. Innahu hamidallaha wa asna alaih, sesungguhnya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, inna Makkah harramahallah wa lam yuharrimhan nas, sesungguhnya Makkah itu disucikan oleh Allah, bukan disucikan oleh manusia. Jadi memang bukan Ibrahim saja, tapi Ibrahim sekedar sebagai Rasul yang menyampaikan penyucian Allah Ta'ala terhadap Makkah. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir yasfika bihadaman, maka tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Makkah. Bukan berarti orang kafir boleh melakukan itu, tapi biasanya yang mau taat hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, taat mendengar syariat ini. Wala yu'dadu wala ya'didu biha syajarah, dan tidak boleh dia itu memangkas pohon di situ. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jika ada seseorang mencari-cari keringanan dengan dalil apa? Rasulullah juga memerangi Makkah. Faqulu, maka katakan kepada mereka oleh kalian, innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum, sesungguhnya Allah mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, Allah hanyalah mengizinkan untuk saya di tanah suci ini sesaat dari siang hari. Waqad adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams, dan sekarang kesuciannya telah kembali hari ini seperti kesucian dia kemarin. Fal yuballighi syahidul ghaib, maka hendaknya yang hadir sekarang ini menyampaikan pada yang tidak hadir. Nah, beliau sudah menyampaikan perintah Nabi, menyampaikan kepada generasi berikutnya. Faqila li Abi Syuraih, lalu ditanyakan, yaitu muridnya Abu Syuraih dari kalangan tabi'in, bertanya, ma qala laka Amr, lalu Amr bilang apa pada Anda? Si pemimpin pasukan bilang apa? Qal ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih, saya lebih tahu tentang itu daripada engkau wahai Abu Syuraih. Dan itu tentunya tidak layak. Harusnya apa? Seorang tabi'in beradab kepada seorang sahabat. Tabi'in tetap statusnya adalah murid. Sahabat adalah apa? Guru, dan belajar langsung ke Nabi. Jadi, kalaupun membantah dengan baik. Nah, cuma apa biasanya kalau seorang sudah berkuasa memang apa jadi ya ma'ruf keadaannya. Innal haram la yu'idhu asian, sesungguhnya tanah suci tidak melindungi pelaku maksiat. Kalimat ini pasti betul, makanya boleh seorang polis menangkap pencuri yang di Makkah, itu boleh. Cuma apa kalau sampai memerangi, itu tak boleh. Memerangi, lalu apa timbul pertumpahan darah, ini yang tak boleh. Sementara yang dibahas Abu Syuraih adalah ini, menangkap penjahat baik-baik itu ma'ruf. Tapi yang terjadi sekarang adalah ini nanti perang yang sangat besar, sampai apa? Kemudian apa itu namanya, Ka'bah sampai pecah, dihantam oleh manjaniknya si siapa? Hajjaj bin Yusuf dan seterusnya. Sampai apa? Sitar Ka'bah terbakar dan seterusnya. Nah, ini yang tak boleh. Kalau sekedar polis menangkap penjahat boleh, tapi kalau sampai perang, nah itu tak boleh. Masih ada cara untuk bagaimana agar orang yang berbuat jinayah ditangkap, tidak dengan cara perang macam itu. Sehingga kesucian Ka'bah betul-betul apa? Rusak. Dirusak. Kemudian apa? Wala faron bidam, dan tanah suci tidak melindungi orang yang lari membawa hutang darah. Telah kita lewati itu, yaitu apa? Di masa jahiliyah
seorang anak dia walaupun dendam untuk membela, untuk menuntut balas atas darah ayahnya, dan dia tengok pembunuhnya itu di tanah suci, dia sabar. Baik. Tapi apa? Untuk pemerintah boleh menangkap baik-baik, lalu hukuman matinya di luar tanah suci. Tapi polanya tidak seperti yang dibahas sekarang, yaitu perang terbuka macam itu. Wala faron bi kharabah. Kalau diceritakan apa? Kharabah memang orang yang lari membawa kharabah kerusakan, yaitu para perusak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafdhuh, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Kelanjutannya masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.